Sekarang kita cek pendapat-pendapat ulama ahli fikih mestinya ya, bukan ahli tauhid. Kalau ini bahas fikih ya. Oke. Man mana al-iktida bil masbuk huwa madhabul malikiyah ya, wa jumhurul hanabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Makmum yang masbuk, yang dia melanjutkan sholatnya, dia tidak boleh dijadikan imam. Kenapa tidak boleh dijadikan imam? Karena dia makmum. Ya, statusnya masih menjadi makmum karena dia mengikuti imam yang sebelumnya. Maka kalau seandainya kita datang belakangan, janganlah jadikan orang masbuk itu menjadi imam. Sholat sendirian. Jika kita berdua masuk, sudah berimam berdua. Kalau tidak, sudah sholat sendirian. Ini ceritanya ada orang yang bermakmum kepada orang masbuk tuh. Berarti orang ini awalnya nih ya, ceritanya nih, dia sholat pada imam, tapi telat tuh. Masbuk, kurang 2 rakaat lah ya. Setelah imam salam, dia ngelanjutin tuh, kekurangannya itu 2 rakaat tuh. Nah tiba-tiba ada orang tuh pingin makmum juga kepada dia, kepada makmum ini, masbuk ini. Nah nggak boleh kata dia. Itu nggak boleh ya. Oke, kita tarik dulu. Kalau orang sholat sendirian tuh, ini nggak bahas masbuk nih. Orang sholat sendirian, ya kan, dapat 2 rakaat, tiba-tiba ada yang bermakmum sama dia tuh. Nah, berarti sah kan? Kalau itu sah. Udah jelas ya kan? Jelas. Tinggal si makmum ini mengubah niatnya langsung jadi imam gitu saja kan gitu, di tengah-tengah sholat juga nggak apa-apa kan gitu. Nah ini fix ini ya, ini nggak ada yang diragukan, sah. Sebenarnya kan kita makmum kepada orang sholat apapun itu sah kan, selama syarat dan rukunnya sama. Betul. Kecuali kita sholat zuhur kepada sholat mayit tuh nggak sah karena rukunnya nggak sama. Atau kita makmum kepada orang yang sholat qashar tuh kan rukunnya sudah nggak sama. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau sekarang kita bahas yang ini nih, sholat makmum kepada orang masbuk tuh. Nah, yang jadi masalah di sini statusnya sebenarnya Ustadz ini tidak menyampaikan khilafiyah ya teman-teman. Sebenarnya khilafiyah sudah di situ. Sudah khilafiyah. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, kan gitu. Yang melarang ini seperti Ustadz itu. Ustadz ini. Status orang ini masih makmum, masbuk tuh. Gitu. Yang memperbolehkan bukan, ini sudah munfarid. Sudah selesai, imamnya sudah selesai, berarti sholat sendirian ini. Itu saja alasannya, kan gitu bos ya. Hanya saja Ustadz ini tidak menyampaikan pendapat yang lain, itu bos. Dia hanya menyampaikan pendapat satu pendapat. Kebiasaan Wahabi laki-laki kayak gitu teman-teman ya, menyembunyikan pendapat yang lain yang berbeda dengan mereka itu loh ya. Agar apa? Agar mereka terlihat lebih soheh, lebih rojih, ya kan, lebih selamat, lebih paling sesuai dengan dalil nih itu teman-teman ya. Padahal ya serampangan aja, ujungnya itu serampangan. Mereka berusaha menyabotase agama agar memihak pada mereka semua tuh pendapat yang lain sudah dari pihak manapun, dari ulama mu'takhirin kayak dari ulama kholaf kayak nggak peduli, maupun salaf sekalian, kalau nggak sesuai dengan keinginan mereka ditolak. Orang syekh mereka saja, kalau sahabat Nabi nggak sesuai dengan mereka tolak. Sahabat bukan dalil katanya. Kan gitu. Dalil itu Al-Quran dan hadis. Giliran orang ustadz, ulama harus menyampaikan Al-Quran hadis, gara-gara ada pojok kiri pojok kanan. Hafalan nggak penting, yang penting pemahamannya sesuai dengan salafus soleh gitu. Mereka muter-muter di situ aja ya, ilmunya itu ya, ilmu retorika. Mereka itu ilmu retorika. Berarti pinter ngomong gitu, gacor. Intinya tuh gacor, kemudian otak-atik matuk gitu saja ya. Tapi buzzernya si Harry Pras ngomong aswaja yang retorika katanya. Ya mereka juga teman-teman ya. Oke. Sekarang kita cek pendapat-pendapat ulama ahli fikih mestinya ya, bukan ahli tauhid. Kalau ini bahas fikih ya. Oke. Man mana al-iktida bil masbuk huwa madhabul malikiyah ya, wa jumhurul hanabila.
wa wajhun inda Syafi'iyah. Orang-orang yang mencegah atau melarang bermakmum kepada orang masbuk, ya, makmum yang masbuk, ini adalah madhab Malikiyah, kemudian jumhurul Hanabilah, ya, jumhur ulama Hambali. Kemudian ada sebuah pendapat juga dari ulama madhab Syafi'iyah tuh. Ini yang mencegah atau melarang. Alasannya annal masbuqa makmumun fala yajuzu al-iqtida'u bihi. Karena sesungguhnya masbuk itu makmum. Jadi tidak boleh imam kepada makmum. Masa makmum imam pada makmum tuh? Enggak boleh. Ya. Status iya. Makmum, ya, kalau makmum soalnya apa? Kalau makmum mengubah niat jadi imam tuh malah batal kan gitu. Orang makmum kok niat jadi imam jadinya. Ya kan? Jadi gitu teman-teman ya. Kecuali kalau imam tuh statusnya imam. Ternyata nggak ada yang makmum, otomatis dia langsung munfarid kan gitu bos ya gitu. Liktibati sholati bi sholati imamihi, karena keterikatan dia tuh dengan sholat imam tuh ya. Wal makmum la yakunu imaman. Nah, ini ya alasannya sudah jelas bos ya. Kemudian kita pergi kepada alasan ulama yang memperbolehkan makmum kepada makmum masbuk. Ya. Ini anna sahiha inda Syafi'iyah wa ba'dil Hanabilah, ya bos ya, ini jawazul iqtida bil masbuk. Nih kalau yang sahih tuh sebenarnya menurut pendapat ulama Syafi'iyah jumhurnya ya, dan sebagian ulama Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambali ya bos ya, itu memperbolehkan bermakmum pada orang masbuk tuh. Li'annahu fima yaqdihi min sholatihi fi hukmil munfarid, nih bidalili annahu law saha fima subiqa bihi sajada lisahwi walam yahmilhu anhu imamuhu tuh. Alasan ulama-ulama yang memperbolehkan seseorang itu bermakmum kepada makmum yang masbuk ini karena dia dalam keputusan setiap sholatnya itu sudah munfarid, sudah sendiri, iya, bersama imam. Contoh, jika dia lupa melakukan ab'ad tuh, sunat ab'ad, maka dia melakukan sujud sahwi. Ya karena sudah munfarid. Ya, ngapain imamnya yang harus sujud sahwi? Kan sudah selesai urusannya. Makmum ini yang lupa sudah munfarid, kok imamnya yang suruh sujud sahwi? Maka sudah selesai itu loh bos ya. Walam yahmilhu anhu imamuhu. Ya, jadi lupanya dia itu tidak ditanggung imam, sudah ya ditanggung dia sendiri karena sudah putus, sudah munfarid, sudah otomatis itu gitu teman-teman ya. Kemudian wadal qaul huwa al muftabihi indana wa rajahahu jam'un minal muhaqqiqin. Nah ini bos ya, ini fatwa ini yang diikuti oleh penulisnya ini bos ya, oleh syekhnya ini. Dan rojahu diunggulkan pendapat ini dan pendapat ini diunggulkan oleh sekelompok orang-orang muhaqqiqin tuh ya, ahli tahqiq teman-teman ya. Bin Baz juga berpendapat sama tuh, malah tuh Wahabi ikut juga pendapatnya Imam Syafi'i ini ya, setuju, sepakat kalau sebenarnya masbuk itu sudah munfarid tuh kalau sudah sudah melakukan sholatnya sendiri tuh ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Semoga bisa membantu sedikit pada kebingungan dari Ustadz Wahabi ini teman-teman ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.